kepada hukumannya seperti apa. Kalau anak sekarang kalau kita berikan hukuman secara fisik, mereka nggak akan bisa. Dengan ngajak komputernya mereka akan tahu seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk merubah perilaku itu motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi dari luar dirinya? Yang paling baik adalah motivasi dari anak tersebut. Terima kasih Bu Is. Mari kita berikan kesebutan. Tadi ada juga yang tidak setuju, Pak Cahyo. Mungkin Pak Cahyo bisa memberikan alasan kenapa kok panjenengan tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu hukuman belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Ya, dikarenakan beberapa sebab, antara lain itu maksud kita memberikan efek jera kan. Ya. Nah, tetapi karena situasi anak tersebut kita belum memahami psikologinya, akhirnya anak itu menjadi dendam. Nah, akhirnya setelah dendam dia akan malah nggak disiplin, tapi malah lebih jera. Akan timbul efek sampai setelahnya. Iya. Terima kasih Pak Cahyo. Iya, terima kasih. Ya. Saya Pak betul, tapi bersifat sementara. Karena kedisiplinan pada diri anak yang akan bersifat lama, kali itu jika terjadi pada diri sendiri, motivasi internal diri. Namun ketika anak-anak dihukum oleh guru, disiplin sebentar, hanya sementara, gurunya nggak ada, sudah ya. Orang hebat, pendapatnya sangat luar biasa. Baca di web hukuman ya. Saya juga seperti ibu bapak. Sebelumnya saya menganggap bahwa anak yang melakukan tindakan pelanggaran itu harus kita hukum agar mereka tidak mengulangi tindakan tersebut. Ternyata setelah saya mempelajari dan mendapat ilmu dari modul budaya positif, kita harus merubah mindset ya. Next berikutnya. Penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan seketika restitusi. Kenapa kita harus mempelajari budaya positif di sekolah? Karena sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru kita itu adalah among bagi anak-anak. Jadi di sini nah ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selama ini saya ingin mencoba mungkin Bu Nafi dengan Pak Rudi. Monggo bisa ke depan Bu Nafi dengan Pak Rudi. Dengan Bu. Nah, bagaimana caranya Pak Rudi agar membujuk Bu Nafi biar mau membuka kertas? Boleh dengan rayuan tapi tidak boleh dengan tindakan ya Pak Rudi ya. Ya Pak Rudi boleh ya. Gimana caranya biar Bu Nafi mau membuka kertas? Boleh dengan perintah atau boleh dengan rayuan, monggo. Bagaimana caranya? Iya, posisi kontrol berada di diri sendiri. Terima kasih Bu Nafi, Pak Rudi. Begitu juga yang terjadi kepada siswa kita, bahwa posisi kontrol anak-anak itu berada di anak-anak sendiri. Seperti yang tadi ada di depan, bahwa selama ini kita bisa mengontrol diri sendiri, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya, ketika tadi Bu Nafi tidak ingin membuka, walaupun Pak Rudi dengan segala macam rayuan meminta tolong menyuruh Bu Nafi untuk membuka karena kontrol dalam diri Bu Nafi tidak mau, itu berarti motivasinya ada di dalam diri sendiri. Oh belum? Belum. Okay. Kemudian, monggo Bu. Nah ini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Untuk itu kita perlu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Ketika kontrol ada di dalam diri,
berarti motivasi yang timbul adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada di dirinya sendiri. Begitu juga dengan siswa, ketika kita ingin menerapkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang sekarang didengungkan di Unmer itu profil pelajar Pancasila. Nanti ada di sini contohnya. Itu ketika kita hanya menyuruh saja, terus kemudian memberi dukungan jika mereka melakukan pelanggaran, itu tidak akan berlangsung optimal. Karena motivasi yang timbul bukan dari diri anak yang ingin melakukan perubahan, tetapi adanya motivasi eksternal. Seperti itu. Next, kita. Nah, ini ada semua perilaku memiliki tujuan untuk menghindari hukuman. Seandainya ada siswa, siapa yang bisa memberikan contoh pelanggaran? Mungkin Pak Soleh, pelanggaran anak-anak yang bisa. Pelanggaran yang biasa kita temukan ini adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, membuang sampah tidak pada tempat. Membuang sampah di depan kita. Karena apa? Mungkin salah satunya adalah dia untuk menghindari hukuman. Karena biasanya kita sebagai guru tahu anak buang sampah, ayo diambil sampahnya terus sekelilingnya, seperti itu. Jadi mereka melakukan perbuatan yang terpuji karena takut mendapat hukuman, ataupun untuk mendapat imbalan. Contohnya ketika anak mengerjakan PR yang kita berikan, dia ingin kita memberi ujian. Nah, jadi masih belum ada kesadaran dari dirinya untuk melakukan hal tersebut. Itu termasuk motivasi eksternal. Nah, ketika anak sudah bisa menghargai dirinya sendiri, maka dia akan timbul motivasi internal yang memiliki tujuan menerapkan disiplin positif. Dan ini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Intinya satu, yaitu nanti anak-anak memiliki keyakinan kelas. Siswa yang ada adalah nanti ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, yang mampu bernalar kritis dan mandiri. Next. Nah, adalah ini bisa di apa? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dalam artian setiap anak merdeka untuk mengontrol dirinya sendiri selama perilaku itu sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Nah, ini keyakinan kelas. Saya kemarin mencoba membuat bukan keyakinan kelas, namanya kesepakatan kelas. Dari kesepakatan itu termasuk ke peraturan. Ternyata peraturan itu masih kurang efektif untuk menanamkan motivasi internal dalam diri anak. Jadi harus diubah ke keyakinan kelas, sehingga jika keyakinan kelas sudah terbentuk, maka akan timbul lingkungan yang positif dan bermanfaat untuk pembelajaran, sehingga budaya positif di sekolah dapat terbentuk. Ini ada kesepakatan, yaitu ini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menurut Bapak Ibu, yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Itu yang kesepakatan satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan lingkungan. Yang bagaimana? Menjaga kebersihan sekolah. Yang mana? Yang keyakinan. Yang kanan. Yang kanan. Ini kenapa, Bu? Karena lebih berorientasi sama value sama nilai. Benar begitu. Benar, Bu. Maaf. Kalau yang ini kesepakatan, karena ini lebih berupa tindakan. Sedangkan yang satunya lebih berorientasi terhadap nilai, seperti nilai-nilai kebajikan universal tadi, yang profil pelajar Pancasila, yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi itu umum, universe. Jadi tidak membuli, kemudian saling tolong menolong itu masuk. Terus kemudian membantu, kerjasama, gotong royong itu masuk ke saling menyayangi. Kemudian
kemudian dia tidak akan berjalan-jalan atau bermain ketika pelajaran, dan lebih menghargai teman dan gurunya. Next. Seperti ini, saya dulu pernah membuat kesepakatan kelas, tapi lebih berupa tindakan. Nah, contohnya tidak berlarian dalam kelas, mendengarkan guru. Setelah saya mendapatkan modul 1.4 tentang budaya positif, saya mencoba untuk merubah kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bukan guru yang menentukan, tetapi guru dan anak-anak. Jadi ada imbal balik, jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Kelas seperti apa yang diinginkan, pembelajaran yang bagaimana yang membuat anak-anak nyaman, seperti itu. Jadi bukan hanya guru sebagai penentu kesepakatan atau keyakinan kelas, tapi siswa dilibatkan. Jadi anak merasa ikut bertanggung jawab di dalamnya. Contohnya tidak berlarian dalam kelas, keyakinan kelasnya itu nilai keselamatan dan keamanan. Karena takutnya ketika anak berlarian di dalam kelas, ketika pembelajaran jatuh, terluka, maka keselamatannya kurang terjaga. Kemudian ada mendengarkan guru, karena biasanya anak-anak kalau kita terangkan masih sering bicara. Kalau di kelas saya seperti itu, nggak tahu mungkin di kelas yang lain yang manajemen kelasnya lebih bagus, mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing ke kami bagaimana membuat anak-anak agar lebih menghormati orang lain. Kemudian makan ketika istirahat, keyakinan kelasnya ini nilai disiplin. No bullying, berarti menghormati orang lain, menjaga benda dan kebersihan kelas, masuk nilai keyakinan dan lain-lain dan banyak. Next. Nah ini sekarang ada posisi hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, tapi itu termasuk hukuman atau dari hukuman. Ini bisa dipakai. Nah, itu termasuk hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kenapa kok termasuk hukuman seperti itu? Tidak ada hubungannya. Iya, tidak ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan. Jadi kita memberikan Masa saya SMA. iya, masih ada 300 kali. mulai sekarang saya sering terlambat seperti itu. Ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Nah, itu masalah hukuman. Iya. Terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menerima. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena itu tidak ada hukumnya. Ya, karena itu merupakan kewajiban. Ya. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi karena berhubungan dengan pelajaran. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi seperti itu. Kalau hukuman tidak ada keterkaitannya antara yang dianggap dengan yang harus dilakukan. Sedangkan konsekuensi yang merupakan timbal balik. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang restitusi. Menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi nanti manajemen pemecahan masalah yang bisa dilakukan guru kepada siswa agar mereka tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Nah, ini jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, terus untuk memperbaiki hubungan, terus kemudian fokus pada solusi mencari. Jadi tidak hanya menyalahkan siswa, tetapi kita membantu siswa untuk mencari solusi pemecahan masalah. Nah ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi dari ketiganya, saya sendiri lebih sering selama ini menerapkan hukuman dan konsekuensi.
tidak langsung tidak langsung berhasil penerapannya. Jadi perlu refleksi lagi, kemudian kita telah lagi mana hal yang harus diperbaiki seperti itu. Ini mengapa anak-anak melakukan pelanggaran? Penasaran, lupa, ya, dari perhatian. Nah, Balas dendam. kita sambungkan kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Biasanya anak-anak yang kurang mendapat kebutuhan dasar ini, maka mereka akan berperilaku yang kurang baik dalam lingkungan sehari-hari. Contoh, jika banyak kita beberapa kasus ya, orang tuanya berpisah, kemudian anak itu di sekolah selalu membuat masalah. Nah, kita sebagai guru tidak boleh langsung untuk menghukum atau menyalahkan, tetapi kita harus melihat kembali kebutuhan dasar apakah yang kurang terpenuhi. Jika seandainya kebutuhan dasar kasih sayang, maka guru bisa memberikan kasih sayang, ya, tetapi tidak dengan menjadi salah satu orang tuanya. Ya, tetapi lebih ke perhatian dalam lingkungan sekolah, mungkin seperti mengajak bicara ataupun mengajari kembali seperti itu. Dia merasa posisi beliau sebagai guru yang mana menghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sepertinya pemantau saya. Oke, Pemantau sama membuat orang bersalah. sama ini tanpa kita sadari, kita biasanya itu sering memantau, membuat penghukum, ya. Selain itu, bila ada yang siswa yang melanggar, kita biasanya menghukum. Nah, sedangkan posisi kontrol itu berpengaruh terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Jika ada soal pertanyaan seperti ini, ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bu Novi bantu. Berarti posisi kita sebagai guru sebagai apa? Posisi kita sebagai guru sebagai guru yang atas itu tidak apa-apa, nanti sudah dibantu. Besti. Nah, sebagai teman bukan salah, bukan itu bukan. Karena jika orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini, rasa bersalah, guilty. Nanti kalau untuk kita, bagaimana jika kita tahu kita berbuat seperti ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Berarti anak diberikan kepercayaan untuk merefleksikan perbuatan yang salah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal itu, termasuk posisi kontrol dan sebagai manajer. Nah, sekarang ada juga selalu ramai di kelas. Sekarang kamu halaman kelas. Karena tidak ada hubungan antara yang dilakukan ayo. Ayo tadi kelas 5 disuruh nyapu sampai pinjam juga lah. Saya mau bisa bantu Kemudian konsekuensi apa ketika kamu tidak menyelesaikan tugasmu? Pemantau. Jadi kamu memberitahu konsekuensinya, tetapi masih anak memecahkan masalah, tetapi masih kita dampingi, masih kita bimbing. Yang tadi saya sebutkan dari institusi, jadi diharapkan dalam pemecahan masalah yang terjadi di sekolah, khususnya untuk guru, kita menggunakan tiga institusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu, apa ya tiga institusi itu? Kemudian manfaatnya apa untuk siswa? Jadi di sini posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Jadi siswa diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, mencari solusi sendiri, kemudian menyelesaikan sendiri seperti itu. Yang
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Percakapan yang bisa kita buka terhadap anak agar anak mempunyai nilai menstabilkan identitas, yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Jadi kita memberitahu anak bahwa bukan hanya anak tersebut yang pernah melakukan kesalahan, tetapi orang lain juga pernah melakukan kesalahan, sehingga anak tidak merasa terlalu merasa bersalah, tetapi memang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, bahwa setiap tindakan yang dilakukan anak pasti mempunyai alasan. Kita sebagai guru harus menanyakan alasannya, kenapa dia tidak mengerjakan PR, terus kenapa dia terlambat ke sekolah, seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah anak mengetahui kesalahannya, kemudian kita kembalikan lagi ke anak, apakah nilai-nilai yang telah disepakati bersama guru yang tadi masuk keyakinan kelas, apakah nilai tanggung jawab, nilai disiplin, dan lain sebagainya. Ini saya ada contohnya video. Nah, ini penerapan di 3 institusi. Permasalahan yang timbul, ada anak yang bermain ketika kerja kelompok membuat main mapping. Ini tapi nggak ada suaranya ya. Jadi nanti mungkin bisa saya share. Jadi di sini di 3 institusi itu percakapannya, langkah-langkah yang kita lakukan terhadap anak. Ini padahal saya nyontek di bawah ini menstabilkan identitas, yaitu memberitahu anak bahwa bukan hanya mereka yang pernah melakukan kesalahan ketika sedang pembelajaran. Kemudian saya menanyakan alasannya, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Ternyata jawabannya masih ingin bermain karena waktu main ketika istirahat dirasa kurang cukup. Kemudian saya menanyakan kembali keyakinan apa yang telah disepakati bersama. Mereka menjawab bahwa ketika sedang kerja kelompok semua harus terlibat, harus bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti untuk penerapan di 3 institusi ada waktu sedikit mudah bisa praktek untuk penerapannya. Demikian yang dapat saya share dengan teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bingung ya, Mas. Bingung.